Apa ukuran yang dipakai? Berikan syarat kepada nafsu itu untuk menjaga 7 anggota pada diri. 7 anggota tubuh. Selama dia menjaga yang 7 itu, berarti dia penuhi syaratnya kepada diri kita sendiri. Mana anggota yang 7 itu? Yang pertama al-ain, mata. Yang kedua al-udhun, telinga. Yang ketiga al-fam, mulut. Yang keempat al-faraj, kemaluan. Kemudian berikutnya adalah 2 tangan, al-yad, dan warrijl dan 2 kaki. Jadi ada 7: mata, telinga, mulut, faraj, 2 tangan, dan 2 kaki. Nah, berikan persyaratan kepada nafsu tadi agar apapun keinginan yang muncul pada dirinya, dia harus menjaga dari 7 anggota tubuh ini, jangan sampai dia ajak mendurhaka kepada Khalik. Begitu bermuhasabah, menghisap diri. Syaratkan kepada nafsu itu, wahai diri, engkau boleh mendapatkan apa yang menjadi syahwat, apa yang menjadi keinginanmu. Tapi ingat, jangan engkau jerumuskan aku ke dalam kedurhakaan kepada Rabbku. Bagaimana caranya? Aku letakkan syarat kepadamu. Selama engkau menjaga 7 anggota tubuhku ini dari bermaksiat, engkau berhak mendapatkan keinginan. Tapi kalau yang 7 ini engkau seret untuk menderhaka kepada Rabbmu, maka kamu tidak akan mendapatkan keinginan. Beri batas. Nah, makanya ketika bermuhasabah, orang sering mengingat apa yang telah dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang telah terucap oleh mulut, apa yang telah dilakukan oleh faraj, dan apa yang telah dijangkau, diperbuat oleh tangan. Begitu juga kemana kaki melangkah. 7 anggota tubuh itu menjadi objek orang menghisap diri. Kenapa? Karena itu persyaratan yang diletakkan oleh manusia kepada nafsunya. Selama nafsu tadi menjaga 7 anggota tubuh lahir tadi, jangan mendurhaka kepada Khaliknya, manusia itu bisa menyelamatkan diri. Tapi kalau nan 7 itu lahbak kato nafasu saja, tidak lagi terkendali, maka binasalah manusia tersebut. Yang 7 itu ada di dalam Al-Quranul Karim agar dipelihara oleh manusia. Yang pertama adalah pandangan mata, al-ain. Perhatikan surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ada 2 di situ. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, mata dijaga. Wa yahfazuna furujahum, dan wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka memelihara faraj mereka dari perbuatan zina dan sebagainya. Kemudian begitu juga terkait dengan kaki. Di dalam surat Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan pongah. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa membolongi bumi ini dan tidak akan sampai setinggi gunung.
Dan perhatikan juga bagaimana lidah harus dipelihara. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau memegangi sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati yang mendatangkan faedah di dalam diri, seluruhnya itu kelak akan dipertanyakan. Nah, karena itu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, jangan pula engkau mengambil suatu kesimpulan terhadap itu. Kemudian di dalam surat Al-Isra juga wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ini juga petunjuk bagaimana mempergunakan lidah. Katakan kepada hambaku, hendaklah mereka mengatakan yang terbaik. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, yang lurus. Di dalam surat Al-Hasyr malah seluruh tindakan perbuatan manusia harus dia perhatikan, harus dia hisab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, jadi karena itu, apa kontrak yang kita tawarkan kepada diri kita, kepada nafsu kita? Antahfaza, hendaklah engkau wahai nafsu, kebutuhanmu, keinginanmu bisa engkau dapatkan dalam kehidupan dunia ini dengan syarat 7 anggota tubuh ini harus engkau jaga, jangan sampai mendurhaka kepada Khaliqnya. Nah, itulah batasan. Fa idza syarataha ala hifdhi hadhihi al-jawarih intaqal minha ila mutala'atiha. Kalau sudah yang 7 ini kita letakkan sebagai persyaratan, pelajari. Ibarat orang berbisnis, tekan kontrak, lakukan mutala'ah, pemeriksaan awal. Apa yang akan dilakukannya? Apakah betul yang 7 ini akan dijaganya? Setelah itu awasi perjalanannya, jangan sampai lalai. Siapa saja yang lalai sekejap dalam mengawasi perjalanan nafsu, maka dia akan berkhianat kepada kita. Nah, setelah kita awasi, baru kemudian lakukan terus perhitungan. Baru saja terasa sedikit kekurangan, segera lakukan muhasabah. Jangan sampailah merugi, baru dihitung akhirnya tidak terjangkau lagi. Nah, dari sanalah baru kita tahu nanti apakah kita dalam keadaan beruntung atau merugi dengan diri kita ini.